Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Udah kurang lebih 2 minggu, 3 minggu gua nggak upload video. Alhamdulillah, sekarang gue bisa upload video lagi. Sekarang itu gue bakal membahas tentang paket lengkap pengereman yang ada di motor gue, Vario 150 2019 Project Bike 1.0. Jadi nanti kita bakal ngebahas tentang master rem, selang rem, dan terakhir adalah kaliper. Jadi kenapa sih gue coba untuk mengangkat topik ini? Karena alhamdulillah selama kurang lebih 2-3 minggu kemarin gue nge-upload video, itu kolom komentar udah mulai rame tuh, mulai banyak nanya-nanya, "Bang, ini minyak remnya gini ya, Bang, master remnya itu kayak gini ya, selang remnya kayak gini ya." Alhamdulillah gue seneng banget, akhirnya channel gue bisa memberi sedikit manfaat, memberi informasi. Nah, kenapa gue bikin video ini? Jadi gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi secara lebih lengkap, secara lebih mendalam, secara lebih tajam, ya kayak silet ya kan. Jadi gue bakal membahas aja sih lebih lengkap pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga nanti gue bakal memberikan review yang lebih sedikit mendalam lah tentang apa-apa aja yang udah dipasang, khususnya di pengereman yang ada di motor gue kayak gitu. Jadi langsung aja kita bahas dari yang pertama adalah master rem. Jadi gue pasang master rem KTC Evo ANB 2GR, itu harganya kurang lebih 1,1 juta. Karena harga eceran tertingginya itu dari KTC itu, kalau kalian lihat di website itu 1,6. Jadi kalau memang kalian nemu tapi harganya lebih tinggi dari 1,6, jangan mau. Gue dapat 1,1, itu udah semuanya, udah termasuk pemasangan dan lain-lain. Nah, impresinya kayak gimana pakai KTC itu? Buat gue pribadi itu empuk banget, pengereman empuk banget. Pokoknya jauh banget lah pokoknya sama bawaan pabrik. Dan juga si ngampleh-ngamplehnya hilang ya. Walaupun memang kalau kalian lihat tuh di master rem KTC aja tuh masih sedikit ngampleh-ngampleh. Karena apa? Karena gue tanya juga, itu emang nggak bakal bisa nggak bakal bisa fix. Dia itu emang ada sedikit buffer, jadi emang ngampleh-ngampleh. Tapi itu nggak masalah, better daripada bawaan biasa. Itu empuk banget, pakem banget, dan lain-lainnya. Nah, sedikit informasi lagi nih, kalau dari master rem KTC itu tuh dia bawaan tabung minyak remnya itu plastik guys, nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu racing look gitu. Nah, gue ditawarin juga sama si mekaniknya, "Mas, ini ada juga nih bawa customnya KTC, dia CNC juga, kayak besi gitu, aluminium, tapi dia bentuknya oval, warna merah." Setelah gue pakai sekitar semingguan, gue lihat nggak cocok kayak gitu kan. Pas gue main ke daerah Serpong, di Ultra Speed Gading Serpong, dia tuh ngejual tabung minyak remnya RCB, dan itu keren banget, black smoke gitu, pokoknya lebih racing look lah. Gue tanya, "Bisa nggak pasang di master rem KTC?" kayak gitu. Bisa. Jadi itulah kenapa master rem gue KTC, tabung minyak remnya si RCB punya kayak gitu. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh sama sekali. Pokoknya si master remnya oke lah, empuk, pakem, dan lain-lain. Nah, pas gue ganti master rem, gue juga ganti selang remnya. Selang remnya itu gue pakai merek KTC. Itu tuh panjangnya 93 cm. Kalian kalau misalnya mau ganti selang rem untuk Vario, pastikan itu panjangnya sekitar 90 sampai 100 cm. Amannya sih 93 sampai 95. Kalau misalnya terlalu panjang, nanti tuh bakal jelek kelihatannya. Kalau terlalu pendek, ntar nggak nyampe, ntar nggak bakal nyambung itu selang remnya kayak gitu. Dari selang remnya sih, gue ngerasain oke banget lah kayak gitu. Harganya gue lupa sih harganya, ntar coba gue cek lagi ya. Selang remnya oke. Terus terakhir nih gue ganti kaliper. Kalipernya RCB. Kalipernya itu RCB. Jadi ini kita ngebahas rem depannya dulu ya, dari master remnya KTC, selang remnya KTC, kok kaliper RCB kayak gitu. Nah, jujur ya, gue waktu itu sih baru melakukan perbandingan antara kalau nggak KTC RCB. Tapi kok yang gue lihat orang-orang tuh lebih banyak pakai KTC. Dan juga kalau gue bandingin modelnya itu tuh font RCB-nya sama font KTC itu lebih racing look RCB, itu satu. Pilihan warnanya juga lebih banyak RCB. Terus juga ada warna merah, silver, emas, biru, dan lain-lain. Sebenarnya kalau KTC nggak terlalu semuanya itu deh kayaknya. Harganya juga beda tipis sih. Harganya itu sekitar 800 ribuan. Kalau dari segi performa sih, jujur gue belum terlalu banyak riset tentang si KTC itu. Tapi dari si RCB sendiri, kalipernya itu oke banget. Kenapa gue bilang oke banget? Jadi tuh gue ganti master rem itu tuh udah berasa empuk, pakem, dan lain-lain. Setelah gue ganti kalipernya, itu tuh yang gue rasa adalah sensitivitas pengeremannya tuh lebih ajak lah. Misal lu tekan dikit, itu ngeremnya dikit banget. Lo agak tekan lebih dalam lagi, dia bakal bener-bener apa ya, sesuai banget gitu loh antara kadar rem lo sama yang lo pencet gitu lah. Gitu pokoknya lah guys. Nah,
Terus juga dari sisi LED brakingnya juga oke guys. Kalau misalnya emang mau ala-ala LED braking, cuma sih gue saranin jangan karena kan berbahaya kayak gitu. Jadi itu dari sisi rem depan, master rem KTC, selang rem KTC, kaliper RCB itu nggak masalah sama sekali. Nah sekarang kita boleh geser nih ke master rem sebelah kiri yang di videonya alhamdulillah udah sampai 1000 views. 1000 views, seneng banget gue. Ya namanya juga awal-awal kan. Nah, udah sampai 1000 views. Di situ tuh mulai banyak pertanyaan, Gan ini gimana? Nanti bakal gue jawab di sesi khusus. Tapi kalau dari sisi gue impresinya, gue pakai master rem RCB S1 itu yang sebelah kiri, itu gue puas banget. Karena kan yang pertama ya, kita tahu si tuas rem Vario itu ngampleh-ngampleh, itu harus diganti banget. Dan yang kedua itu murah banget guys, cuma 185.000 itu udah ganti tuas rem kiri, tuas rem belakang ya. Itu sepaket-paketnya. Nah, oh ya gue lupa juga. Jadi kalau emang kalian misalnya pasang master rem KTC, itu kalian bakal menghilangkan fungsi CBS atau combi brake system. Karena emang itu nggak pas aja, nggak proper si master remnya dengan CBS-nya. Nah, tapi memang kalau misal baru ganti master remnya itu CBS-nya belum dicopot, masih ada, tapi udah nggak berfungsi. Tapi kalau misalnya kalian ganti master rem kiri, itu tuh bakal dicopot CBS-nya. Makanya kalau kalian lihat di videonya itu tuh dia bakal ngebongkar sebatoknya supaya nanti bisa dilepas CBS-nya supaya master rem kirinya bisa masuk. Mungkin agak lebih terlihat sedikit kopong, tapi nggak terlalu masalah sih. Begitu juga dengan si master rem KTC yang kanan ya. Pokoknya penggantian master rem kanan kiri tuh bakal membuat motor kan agak sedikit lebih kopong kayak gitu. Tapi gue pribadi nggak terlalu terlihat jelas kayak gitu guys. Nah, balik lagi ke bodi batok motornya. Kalian juga harus pertimbangin nih, kalau misalnya kalian mau masang master rem, itu tuh bakal ada sedikit bodi yang dicolok, khususnya master rem kanan ya. Jadi gue masang master rem KTC itu tuh ada sedikit cokan bodinya. Kenapa? Supaya master rem bisa masuk. Tapi itu sedikit banget guys. Gue yakin gak bakal sadar sih, gak bakal terlihat jelas lah cokannya. Tapi kalau master rem sebelah kiri, itu tuh gak bakal coak-coakan, gak bakal perlu penggantian. Pokoknya bener-bener PNP. Lo bayar 185.000 buat beli master remnya. Lo datang ke bengkel, gue bayar 45.000 bongkar. Itu bener-bener pasang dan jadi udah bener-bener empuk banget, pakem banget. Pokoknya worth it banget lah dengan harganya segitu kayak gitu guys. Mungkin gue sedikit berbagi pengalaman ya. Kalau misalnya kalian, gue tuh pernah ke 2 atau 3 toko, itu dikasih tahu guys, ini tuh buat kopling kayak gitu. Dikasih tahu ini tuh buat kopling. Tapi kalau misalnya kalian dapat informasi seperti itu, nggak apa-apa guys. Gue bisa, karena gue juga baca di RCB-nya itu adalah bisa untuk master rem sebelah kiri, nggak untuk kopling doang kayak gitu. Dan buktinya gue bisa, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau ditanya gimana sih motor rem kanannya KTC, selang remnya KTC, kaliper RCB, master rem sebelah kiri RCB, itu gimana sih kayak gitu? Nggak masalah sama sekali guys. Pokoknya bisa lah, nggak bermasalah semuanya. Pokoknya malah saling melengkapi, saling melengkapi. Intinya nggak ada masalah kalau kalian mau nyoba kayak gitu, monggo. Kalau kalian mau konsep dari awal satu merek semuanya juga boleh. Misalnya master rem, jadi gini guys, kalau misalnya kalian mau tahu ya, RCB itu paket master rem kanan kiri itu sekitar 1,1 atau 1,3. Itu tuh udah master rem kanan, master rem kiri, belum sama kalipernya ya. Kalau sama kalipernya mungkin itu bakal jadi 2,1an lah, karena kalipernya 800. Pasti bakal lebih nyambung kanan kiri, bakal lebih murah juga. Tapi emang kalau kalian, karena emang gue by-accident, nggak sengaja, jadi tuh gue dulu nggak sabar aja, nggak tahu ternyata ada satu set kayak gitu. Nggak masalah sama sekali, misalnya KTC, RCB kayak gitu, nggak masalah. Nah, terus juga pokoknya pastiin gini guys, misalnya kalau setiap kalian mau masang master rem kanan, mau masang master rem kiri, itu pastikan kalian tuh minta adjustment ke abangnya. Misalnya, bang, tolong sesuaiinnya sama bentuk tangan. Soalnya tuh gue nggak ngelakuin itu, dan gue sempat ngalamin pegel-pegel, karena itu emang beda banget. Satu yang pasti tuh tuas rem bawaan pabrik sama tuas rem RCB sama KTC itu tuh beda banget. Jadi kalau kalian gas itu posisi ngeremnya itu bakal beda, pegel kayak gitulah. Makanya pastikan dulu untuk sesuaikan posisi gasnya dengan rem kayak gitu. Walaupun nanti memang dari segi tuasnya KTC itu adjustable ya, bisa dimaju, bisa dimundurin kayak gitu. Tapi pastiin aja untuk terus disesuaikan lah, misalnya servis atau apa, dipastiin lagi aja itu tuasnya tuh pas. Karena itu yang namanya berkendara kalau udah pegel nggak enak guys, kayak gitu. Itu sih untuk
sesi pertama gue udah menjelaskan review agak mendalam tentang paket pengereman yang ada di motor gue. Sekarang gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom komentar Ride Idea. Gue bakal membahas secara lebih mendalam supaya siapa tahu bisa menjadi informasi tambahan kayak gitu kan. Jadi langsung aja yuk untuk ke pertanyaan yang pertama. Gue udah kayak ini aja YouTuber terkenal Q&A, padahal nggak. Gue sebisa mungkin memberikan penjelasan yang jelas, yang informatif, supaya nanti kalian tidak mengalami pengalaman yang buruk seperti gue, belang bentok mereknya, pegel tangannya, dan lain-lain. Pokoknya gue jelasin semua supaya kalian nanti lebih punya gambaran lah kayak gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu adalah dari Hafiz Darmawan. Bang, mau nanya, itu pasang master rem ori RCB tanpa shock body atau gimana ya? Kayak gitu. Nah, untuk Hafiz Darmawan, kalau misalnya lo pasang master rem kiri RCB S1 itu tanpa shock body, tanpa penggantian apapun, lo datang beli, lo datang ke bengkel, minta pasang aja langsung. Itu jadi yang perlu dicopot adalah CBS-nya. Mana nih CBS? Ah, nih gua ada nih. Nah, ini nih CBS nih. Kombi brake system. Ini nanti makanya di video itu bakal dicopot batok kepalanya kayak gitu kan. Batok kepalanya nanti bakal dicopot untuk melepas CBS-nya ini, karena si master rem RCB itu udah nggak perlu kayak gini-ginian lagi, CBS kalian hilang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanyaan nih, Gen, kalau misalnya CBS dicabut ngaruh nggak sih ke pengereman kayak gitu? Itu nanti bakal ada pertanyaan deh, ntar gue bakal jawab di pertanyaan berikutnya. Pokoknya untuk Hafiz Darmawan, kalau lo masang master rem RCB kiri itu tanpa mengganti apapun, cuma copot CBS-nya, kelar, nggak perlu ada penggantian apapun. Oke? Thank you Hafiz Darmawan untuk pertanyaannya, semoga membantu untuk Hafiz Darmawan dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang ini Jian Rizal nih, kalau ganti kaliper master rem harus ganti nggak Gan? Oke. First thing first, kalau lo mau ganti komponen pengereman di motor lo, urutannya seperti ini. Yang pertama, itu ganti selang remnya. Yang kedua, ganti master remnya. Dan yang terakhir adalah kalipernya. Jangan kebalik nih, jangan sampai lo ganti kaliper dulu, belum ganti master, belum ganti selang. Karena gini guys, ini kalau gue salah, silahkan dikoreksi aja. Yang gue baca adalah, karena kan sistem pengerjaan rem motor itu, rem cakram adalah si master rem itu menyemprotkan remnya menuju kalipernya melalui si selang remnya. Intinya kalau misalnya si komponen rem aftermarket itu, dia bakal lebih banyak memberikan tekanan minyak kepada si kalipernya itu. Jadi kalau emang si master rem udah nyemburin banyak minyak, itu selangnya juga harus kuat mengalirkan minyak yang banyak itu, supaya nanti ke kaliper juga lebih ngegrip ke bannya kayak gitu. Jadi kan intinya kalau emang si selangnya belum kuat, ya nanti bakal jebol. Makanya urutannya adalah selangnya dulu supaya nanti minyak remnya kuat ke bawah, si master remnya supaya nanti dia tekanannya kuat, sama terakhir baru kalipernya. Pokoknya jangan sampai salah lah. Kalau bisa sih lu paketin aja dulu master rem sama selang rem. Itu udah oke banget tuh. Master rem selang rem udah ganti, baru nanti ganti ke kalipernya kayak gitu. Terus juga mungkin sedikit saran dari gue terkait pengereman. Kalian ini aja kalau misalnya ngerem ya, kanan kiri itu dibaringin aja biar biar kayak penggunaan rem depan belakang tuh seimbang. Jadi itu juga gue baca sih bakal memperpanjang umur pengereman di motor lo kayak gitu. Oke, and then berikutnya adalah dari Rayendra Fasya. Dia ini sharing kan tentang penggunaan penggunaan komponen rem Nissin. Jadi gue pakai Nissin yang bisa dipakai di road race, empuk juga, ngegigit, dan harga pun beda tipis sama RCB. Dudukannya ada buat piringan 190, 220, dan 260. Kalau gue sendiri sih pakai kaliper CRF ya, soalnya enak, 2 piston, piringan lebih lebar gigit. Nah, sejujurnya gue juga dulu pas awal itu nggak melakukan perbandingan Nissin, karena gue dulu cuma KTC sama RCB, malu masih awal-awal belum terlalu tahu. Tapi kalau gue ngeliat lagi, ternyata tuh Nissin itu adalah kaliper bawaan motor-motor high-end-nya Honda. Jadi kayak CBR, kayak misalnya motor-motor high-end Honda itu Nissin rata-rata. Jadi dia nginfoin sih bahwasan penggunaan Nissin itu empuk juga, road race juga udah terbukti untuk pemakaian road race kayak gitu. Harganya juga beda tipis. Nah, di sini juga dijelasin nih ada dudukan buat piringan 190, 220, dan 260 kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ganti piringan lebih gede, Nissin juga oke nih. Tapi gue juga pernah baca ya, di RCB juga ada juga kok yang bisa untuk piringan 260. Gue bakal nyoba sih, nanti gue bakal pasang cakram 260 di RCB gue, karena gue mau ala-ala gede gitu kan, big brake kit kalau di mobil. Untuk berikutnya adalah pertanyaan dari Bennett
_ID. Jadi dia nanya, untuk tabung oil remnya udah diganti ya bang, udah di-upgrade ya bang? Kan yang RCB standarnya itu bentuknya trioval. Nah, jadi gini guys, gue juga pertama kali tahu master rem RCB itu adalah master rem RCB E3 yang mana tabung minyak remnya itu oval kayak gitu. Itu menurut gue kurang oke sih, buat gue pribadi kurang oke. Tapi kalau misalnya kalian ganti yang RCB S1, dia tuh udah dapet tabung minyak rem yang black smoke gitu, yang bulat. Itu keren banget sih. Nah, kenapa kalau punya gue KTC tapi tabung minyak remnya RCB? Itu tadi gue bilang di awal, itu ada yang jual terpisah, harganya 250.000. Itu pasang, gue jamin HP kalian naik 5 HP kalau. Intinya bakal nambah, looknya bakal nambah keren sih. Kayak dia kan black smoke gitu dan bulat, keren lah pokoknya. Jadi untuk Bennett ID, iya hitungannya gue udah di-upgrade karena bawahan KTC kurang bagus kayak gitu. Kalau misalnya lu mau ganti yang udah dapet bulat gitu, pakainya master remnya RCB S1 aja. Kalau misalnya RCB E3 itu masih yang trioval seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dari Gudang Komen. Dia nanya, bang kalau stangnya harus diganti, bang stangnya harus diganti ya kalau masang master rem RCB S1? Sama sekali gak ada yang perlu dipakai. Ya, nggak ada yang perlu diganti sama sekali. Ganti stang, ganti selang rem itu nggak perlu ada yang diganti. Cuma kalian bener-bener pasang, dicabut CBS-nya, itu kelar, udah deh kayak gitu. Ditanya lagi nih, ngaruh banget nggak sih di kenyamanan pengeremannya kalau saya bisa dicabut? Nggak ngaruh sama sekali. Ini gue udah buktiin ya, dari sisi kenyamanan, dari sisi keamanan, semuanya nggak ada masalah, nggak ada isu, semuanya oke, baik-baik aja kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah dari Stansilas Billy. Bang, gue rencananya mau beli master rem KTC kanan kiri. Tadi katanya lampu remnya bermasalah ya kalau pakai KTC. Oke, jadi gini guys, perlu gue luruskan lagi. Kalau kalian misalnya mau beli master rem, itu pastikan dulu udah ada belum soket untuk lampu belakangnya. Kalau misalnya kasusnya gue KTC yang Evo NB 2GR, itu tuh nggak ada soket lampunya. Jadi itu harus dipasang semacam drat halus untuk sebagai pengganti soketnya. Jadi dia pakai sensor, ditekan lampu belakang nyala. Karena kan harusnya kan pakai sensor elektrik ya, soket. Kalau ditekan listriknya ngebaca, lampu belakang nyala. Tapi kalau misalnya punya gua, itu KTC Evo NB GR2, itu tuh nggak ada soketnya. Tapi kalau misalnya lu beli master rem mereknya RCB S1, itu udah ada soketnya, langsung plug and play lah kayak gitu. Nah, yang lu tanya ini Stansilas Billy, kebetulan motor gue itu kena masalah kelistrikan. Jadi walaupun udah diganti dengan drat halus, itu lampu rem belakang tetap nyala. Jadi emang ada agak sedikit yang di otak-atik. Habis itu langsung bener sih. Intinya satu, pastikan dulu ada atau enggak soket lampunya. Dua, kalau memang nggak ada, dicek lagi. Kalau pakai drat halus itu udah langsung bener atau enggak. Kalau enggak pasti ada yang salah dengan kelistrikan loh. Kayak gitu, Stansilas Billy. Oke, untuk pertanyaan berikutnya adalah dari dia nanya nih, dari Dwi Prasetyo Wibowo. Kalau pasang handle rem kiri harus ganti selang remnya atau enggak? Nah, kalau kalian tadi udah dengar penjelasan gua tentang rem kanannya itu urutannya itu hanya berlaku untuk rem depan aja ya. Kalau misalnya rem belakang itu kan masih tromol. Jadi nggak perlu diganti, baik dari selangnya, dari apapun yang nggak ada yang perlu diganti. Kalau misalnya mau ganti master rem sebelah kiri, langsung ganti aja, nggak ada yang masalah, nggak ada yang perlu urutan-urutan seperti itu. Dwi Prasetyo Wibowo, semoga jawabannya dapat memenuhi rasa penasaran Anda kayak gitu. Iya, sepertinya itu dulu guys, pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Belum banyak banget, karena kan emang masih awal-awal banget kan. Itu aja pertanyaan yang muncul, yang bakal tadi udah dijawab. Semoga membantu untuk semuanya. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ditanyakan aja di kolom komentar di YouTube. Dan alhamdulillah kayaknya ada salah satu video gue yang mencapai angka 1000 views. Dan sebagai ucapan alhamdulillah, pokoknya kalau kalian nonton video ini, dicek aja Instagramnya right.idea. Nanti bakal ada penjelasan tentang giveaway. Insya Allah gue bakal ngasih, antara kalau nggak Cop Racing KTC, gue bakal ngasih tuas rem dari KTC kayak gitulah. Merek KTC, merek oke lah pokoknya lah kayak gitu. Sepertinya itu aja untuk hari ini. Kesimpulannya dari gue adalah, yang pertama, sebelum lo melakukan modifikasi motor, lakukan pertimbangan matang-matang supaya nanti lo nggak kayak gue. Misalnya ini master rem KTC tapi kok kaliper RCB kayak gitu. Pokoknya riset aja lah, riset sebanyak mungkin supaya kalian bisa tahu nanti emang maunya seragam kah atau mau yang beda-beda. Yang penting riset, itu yang pertama. Yang kedua,
pastikan kalian itu untuk selalu melakukan adjustment terhadap kenyamanan berkendara. Jangan sampai kalian ganti master rem, oke sih keren sih iya, racing look iya, pakem iya, tapi pegel di tangan, wah itu nggak enak banget guys kayak gitu. Oke, pastikan juga untuk memastikan bahwasannya itu tuh udah teradjust dengan baik posisi pengeremannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ride safe. Pokoknya aman-aman aja lah, jangan berbahaya di jalan, jangan membahayakan orang lain kayak gitu. Quotes ini gue dapat juga dari Garasi Drift. Bajunya gue pakai Garasi Drift. Untuk Ziko dan Dipo, terima kasih sudah menginspirasi gue untuk membuat video ini. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu. Kurang lebih sih itu aja untuk hari ini. Semoga video yang gue buat ini bisa membantu sedikit banyak. Intinya semuanya gue coba untuk memberi informasi sebanyak mungkin untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai di sini. Ride idea, your idea to ride. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.